agama kita. Seseorang mungkin biasa dengar orang umroh, tapi keinginan kita untuk berangkat biasanya ada rasa yang tercetuk tiba-tiba, tek, yuk umroh yuk. Nah, kayak gitu biasanya seperti itu. Nah ini maka siapa yang mencetuskan ide, yang mencetuskan hati kita untuk berangkat umroh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil kita. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Nah, itu di surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat 97 97 ya. Wa adzin fin nasi, dan serulah seluruh sekalian manusia bil haji, untuk berhaji, ya'tina min kulli fajjin amin. Mereka berdatangan dari berbagai ya arah. Ya'tina min kulli fajjin amin. Yaitu karijalan ala kulli dhamirin, mereka berjalan dengan berjalan kaki, bahkan dengan unta yang kurus. Artinya saking jauhnya mereka berjalan dari Yaman, dari Riyadh dan sebagainya, itu sampai untanya kurus. Ya'tina min kulli fajjin amin. Mereka berdatang dari tempat yang jauh. Kita enak Bapak Ibu, tinggal duduk 12 jam kita sudah sampai. Lah dipanggil oleh Allah kok sedo semoyo. Gitu. Di antara Bapak Ibu semuanya, Mbak Nia sudah berapa kali? Oh enggak terhitung nih. Sudah enggak usah dihitung itu. Mbak Nia sudah berapa kali ngantar jamaah. Kalau siapa di antara Bapak Ibu yang sudah haji siapa? Ada? Satu, ya. Sudah umroh berapa kali? Lebih dari 1 kali? Ada yang sudah pernah umroh? Belum ada ya. Oke, berarti yang haji itu sudah pernah umroh, karena rangkaian haji itu di dalamnya ada umroh. Bapak Ibu mau umroh itu mau ngapain? Ya, mau ngapain? Oke, yuk kita inventarisir. 1, jadi tamu Allah. Mau ibadah, apalagi? Mau berdoa, apalagi? Bapak mau apa, Bapak? Ibadah sudah, apalagi? Ya, oke. Saya sampaikan ya pada ibu-ibu semuanya ya, bahwa orang untuk menjalankan umroh itu untuk mendapatkan fadilah, keutamaan di dalam berhaji ataupun berumroh. Yang salah satunya adalah ada di sini, kalau ibu semua sudah membaca semuanya, yaitu sudah belum selesai bacanya. Mestinya kemarin materinya udah kemarin ya, nggak apa-apa. Yang pertama ya, bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat perempuan, wahai Rasul, apakah ada pahala kami, apa itu ketika kami berjihad dan kami apakah ada pahala seperti halnya laki-laki berjihad untuk putri? Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa jihadnya seorang perempuan itu adalah tidak dalam peperangan, tetapi umroh, melaksanakan umroh dan haji. Itu yang pertama Bapak Ibu. Bismillah ya, untuk ibu diniatkan betul ya, bahwa niat kita betul-betul melaksanakan umroh ini untuk berjihad sebagaimana yang Allah sampaikan, bahwa berjihadnya seorang perempuan tanpa peperangan itu adalah dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bagi laki-laki berperang ya, monggo. Berperangnya bisa dalam bentuk yang berlainan ya. Nanti kalau di sini dalam bentuk yang jihad yang berlainan ya. Mungkin berjihad mendirikan masjid, wah itu ngetoh Jawa ya, mengeluarkan uang dana sendiri seperti itu. Berjihad ya ngajari anak-anak TPA, itu juga berjihad juga. Ya. Terus kemudian yang kedua apa? Bahwa dengan melaksanakan ibadah umroh atau haji, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Percayalah Bapak Ibu,
bahwa dengan kita melaksanakan ibadah umroh dan haji ini, maka doa yang kita sampaikan kepada Allah, Allah bakal kabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya nangis tidak pernah berhenti. Jamaah selalu saya ajak untuk nangis. Nangisnya itu mulai kapan? Jamaah bisa diajak nangis itu mulai kapan? Mulai melihat Ka'bah. Kalau yang mimpin tuh nangis, ya nanti kalau mutawifnya nangis, tapi biasanya mutawif gak nangis karena udah biasa. Tapi saya kan merasa bahwa baru bulan kemarin saya berangkat, sekarang berangkat lagi. Baru 2 bulan yang lalu saya berangkat lagi. Ya Allah, nangis. Ketika saya nangis, maka jamaah ikut nangis. Nah, ya ketika saya nangis, jamaah ikut nangis. Melihat betapa yang selama ini kita lihat, Ka'bah yang selama ini kita lihat ada di musola, terpampang di dinding, ada di Ka'bah, di sajadah terpampang di depan. Kok sekarang Ka'bah ada di depan kita dan dikitari atau diputari oleh jutaan manusia. Luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua tadi apa? Bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ingin nyampaikan, lupa tadi ya. Saya selalu nangis terus. Dan nangisnya itu tidak cukup sekali. Ternyata saya harus berkali-kali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Agar supaya ya Allah, anak saya diberikan jodoh. Pulang umroh kemarin, anak laki-laki saya yang sudah 1 tahun tidak pulang karena ingin prihatin dan ke kos usaha di tempat yang jauh itu, pulang hanya ingin, "Mah, minta tolong dilamarkan." Mak, ini Allah jawabannya. Tapi jangan putus asa. Saya udah berdoa sekali, ya besok lagi. Terus, mungkin Allah yang pertama kali kita doa, Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Apa? Sehat. Itu bukannya, bukan itu rezeki. Sehat. Yang lainnya, sakit stroke. Teman-teman sekarang yang muda-muda banyak sekali yang stroke loh, Bu. Kita sampai sekarang masih sehat. Oh, berbeda kita, ternyata Allah kabulkan kita dalam bentuk yang lain. Orang kesulitan mencari rezeki di usia tua. Di usia tua, kok Allah masih terus berikan rezeki. Luar biasa. Di usia jamaah yang kemarin daftar ke saya itu umurnya hampir 70 tahun. Saya pikir dia udah nggak punya pekerjaan. Beliau bilang, "Saya, Pak Nur, punya kewajiban untuk pulang ke Musi Banyu Asin di Lampung, Sumatera Selatan." Kok Lampung tuh? Palembang, Sumatera Selatan. 2,5 bulan sekali. Ngapain ke sana? Panen kelapa. Berapa kalau panen? 26.000. Berapa nilainya? 115 juta. Berapa itu keuntungan totalnya? Kalau bersihnya ya 65 juta. 65 juta di usia 70 tahun punya penghasilan seperti itu, luar biasa. Nah ini itu juga karena doa waktu haji. Sekarang beliau umroh, insya Allah umrohnya full Ramadan. Nanti mungkin Mbaknya juga akan bikin program-program yang berikutnya lagi, umroh full Ramadan. Itu menarik sekali, ya. Baik, berdoa di Indonesia saja kita dimanapun kita berada, Allah akan mengabulkan. Ud'uni, apa terusannya? Ya, hadiah umroh, kalau yang bisa meneruskan. Ud'uni, hampir. Ud'uni astajib lakum. Wah, hadiah umroh, nanti ketemu di Jeddah ya. Wajib. Ud'uni astajib lakum. Artinya apa? Doalah kamu kepadaku, aku bakal mengabulkan doa kamu. Itu dimanapun kita berada aja sudah dijanjikan oleh Allah seperti itu. Dimanapun kita berada. Lah kok ini berdoanya di tanah suci, yang memang Allah berikan spesial di sana, berdoa di sana pasti Allah
kabul. Apalagi tempatnya berdoanya di tempat yang mustajab. Di mana? Di Multazam. Di mana? Di Hijr Ismail. Di mana? Di Makam Ibrahim. Di mana lagi? Itu yang di Madinah. Ini kita lagi bicara di Mekah. Diurutkan dulu. Di mana? Di mana? Ayo, di Mekah di mana lagi? Selain 3 ini. Ayo. Hadiah umroh. Ada tahu? Yang udah Bu Haji? Di Safa Marwah. Hadiah umroh. Berangkat sendiri nanti ya. Tetapi ada tanda kutipnya di Safa Marwah itu ketika kita sedang melaksanakan sa'i, sedang melaksanakan umroh. Kalau tawaf sunnah kan kita nggak melaksanakan sa'i. Maka ketika nanti kita sa'i, siapkan doa terbaik. Nah, biasanya mutawif, kalau mimpin mau enaknya sendiri, sekadar gugurkan kewajiban. Dia nggak berhenti, kadang-kadang tidak berhenti di ketika menghadap ke Ka'bah di atas bukit Safa, harusnya kan menghadap ke Ka'bah. Kadang-kadang mutawifnya terus muter, golek cepete itu, ya cepat selesai. Karena di situ nanti ada kewajiban kita untuk berdoa, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, dan seterusnya sampai 3 kali. Di sela-sela berdoa tadi bisa diselipkan untuk doa mandiri. Ya. Di Marwah juga seperti itu, tetapi di Marwah itu sudah dilarang untuk berhenti, Mbak Nia. Di sana pasti akan diusir untuk langsung ke bawah. Makanya ketika kita sampai di Marwah, kita juga langsung berdoa, tapi doanya sambil kita berjalan. Ya, seperti itu. Nanti kita bersama-sama. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah Bapak Ibu. Nek identitas dosa ki insyaallah Bapak Allah akan menggugurkan dosa kita kalau kita melaksanakan umroh dari satu umroh ke umroh berikutnya. Minal umrati ilal umrati apa? Terusannya minal ma bainahuma. Wah, ternyata ilmu manasik saya masih jauh ya. Gak apa-apa, dibaca nanti ini. Apa yang saya sampaikan ada di sini semua. Ya. Dan ibu bapak nggak usah perlu hafal, boleh nggak hafal. Jadi nggak perlu hafal. Gue nek hafal kok terus arep mangkat, aku rasa mangkat gue yo. Tapi ya aku dong hafal. Nggak boleh gitu. Ya. Al umratu ilal umrati kafaratu 5 bainahuma. Dari umroh yang satu ke umroh yang berikutnya adalah penghapusan dosa. Maka kalau ada perintah berangkatlah umroh, itu maka kita berangkat umroh kalau kita ada rezeki. Mana lebih baik, kita berangkat umroh atau kita memberikan sedekah? Dua-duanya, ya. Artinya apa? Bahwa memang kalau ada rezeki maka kita tetap sedekah. Kalau ada rezeki juga tetap kita laksanakan umroh. Karena apa? Karena perintah Allah itu, perintah Rasulullah itu kita untuk memperbanyak umroh. Karena janjinya adalah dari umroh satu ke umroh berikutnya penghapusan dosa. Oke, baik, 3. Sekarang yang keempat apa? Yang keempat ini saya yakin Bapak Ibu tidak mau daftar ini. Mati di tanah suci itu disunnahkan. Pahalanya apa? Orang yang meninggal dunia ketika di tanah suci, baik di Madinah atau Makkah, di tanah suci ya, Madinah atau Makkah, itu maka baginya akan dicatat pahala sampai dengan hari akhir. Terus seperti orang umroh terus kita dicatat oleh Allah. Maka kalau Bapak Ibu nanti mendapati jenazah di Masjidil Haram, kok ada jenazah, ada yang laki-laki kok dibuka kepalanya, suka lihat itu ya. Di sini tertutup, kepalanya dibuka,
itu berarti jenazahnya belum selesai melaksanakan umroh, maka tidak boleh ditutup. Berarti larangan ditutup itu baik itu untuk orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan hanya wajahnya saja dibuka, ya. Karena apa? Karena pakaian ihram bagi seorang perempuan apa? Ayo. Nah, pakaian bagi seorang perempuan adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Seluruh tubuh ditutupi apa? Iya, kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak boleh pakai kaos tangan, tidak boleh pakai cadar niqab ya begitu. Itu yang Bapak tidak boleh menutup kepala. Baik, nanti ada urutannya. Jadi kalau ada Mbak Nia membuka pendaftaran, siapa yang mau daftar mati di sana itu pasti insya Allah masih ada. Oh kok saya aku romantu ya. Itu aduh. Ya. Kok saya Bapak aku anu belum sambung nih proyeknya belum rampung dan sebagainya. Oke, baik. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Bahwa orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji ini maka akan diganti dengan rezeki yang banyak. Di dalam doa Allahumma ja'alhu atau hajjam mabruro atau umrotan mabruro wa sya'yam maskuro wa dzambam maghfuro wa amalan sholihan makbulan. Dan terakhir apa? Ayo, hadiah umroh. Terakhir, ini yang mau saya terangkan. Oh piye, macet kabeh. Yang haji sudah lama sudah lupa ya. Wa tijaratan lan tabur. Ini nanti Bapak Ibu kalau kondur umroh kadang-kadang sok nyok masyarakat warga sekitar kita minta, Bu Haji, Bu Umroh nanti berdoa ya. Nah doanya ini kita berdoa, mereka biar mendoakan kita juga mendoakan dia. Ayo, Allahumma ja'alhu umratan mabruron wa sa'yam maskuron wa dzambam maghfuron wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Nah, artinya ya Allah jadikanlah umroh kami adalah umroh yang mabrur, wa sya'yam maskuro dan sa'i yang diterima, wa dzambam maghfuro dan dosa yang diampuni, wa amalan sholihan makbulan dan amal soleh yang diterima. Terakhir wa tijaratan lan tabur dan tijarah yang apa? Tijarah lan tabur, tijarah yang tidak merugi dan usaha yang tidak merugi. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu melepaskan uang 30 juta, 25 juta, Allah bakal ganti dengan rezeki yang lebih dari itu. Insya Allah ya, percaya aja. Karena itu janji Allah. Tijaratan lan tabur ya, nanti bisa minta dituliskan atau lihat di Google itu ada doanya seperti itu. Terus kemudian yang kelima tadi, yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima tadi banyak sekali keajaiban selama umroh, selama haji ya, itu banyak sekali keajaibannya. Ada yang kemudian tiba-tiba pulang. Ada jamaah teman saya itu dulu waktu berangkat daftar itu untuk kenaikan jabatan atau gimana ujian, pulang kowe diterima loh menjadi pimpinan cabang. Wah, seperti itu. Hah? Nah itu doa yang ketika kita doa di sana insya Allah diijabah. Kita doa minta supaya anak-anak solehah, kemudian anak-anak alhamdulillah ya, mereka anak-anak pada merapat ke kita. Mereka menjadi anak-anak yang qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan kita. Anak-anak yang kemudian berbakti pada orang tuanya. Yang kita doakan supaya dapat
apa itu jodoh, insya Allah. Kalau bapak-bapak ada yang duda, kalau pengen dapat janda, bismillah, insya Allah. Kalau ibu janda, nanti insya Allah akan dapat duda. Nah, syukur-syukur dapat perjaka, amin. Wani piro. Terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yaitu bahwa dengan kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka apa? Ketika kita sholat di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid apa? Ayo. Masjid yang apa? Oleh Rasulullah apa? Yang diapa? Yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah, Masjid Kuba. Nanti kita ke sana. Ketika kita dari rumah atau dari hotel sudah berwudu, kemudian kita menuju ke Masjid Kuba, dan di Masjid Kuba kita sholat 2 rakaat dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, maka kita akan mendapatkan ka-ajri umratin. Apa artinya? Ka-ajri umratin yaitu akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Senang nggak? Umroh sekali pahalanya 2. Nah gitu. Jadi insya Allah ya. Nah yang terakhir ada yang ketujuh, mungkin ada tambahan di sini, menjadi tamu Allah itu akan senantiasa mendapatkan rahmat dan kita akan mulia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang pertama tadi? 1 lali. Ya, kita ulangi ya. Yang pertama adalah jihad bagi seorang perempuan. Yang kedua, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mati di tanah suci itu disunahkan. Yang kelima, akan dilipat gandakan rezeki kita, dijauhkan dari kefakiran ya. Kemudian yang keenam, apa? Akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh bagi yang sholat di Masjid Kuba, masjid yang pertama kali bangun Rasulullah. Yang ketujuh apa? Menjadi tamu Allah itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sudah mantap ya Bapak Ibu? Akan mendapatkan 7 hal tadi. Maka jangan disia-siakan Bapak Ibu. Kalau saya bimbing umroh itu hampir tidur itu hanya saknyuan. Iya, betul. Pulang dari masjid, teman-teman sudah pada tidur semua. Saya masih takut-takut, masih bikin resume, kirim foto. Saya masih mencari-cari materi untuk ceramah dan sebagainya. Saya masih share dan sebagainya. Pada waktu mereka mau berangkat siap-siap, saya tidur sebentar, setengah jam saya bangun. Saya siap-siap bareng ke masjid. Seperti itu terus. Hampir saya bisa merasakan tidur yang nyenyak itu di hari terakhir. Bisa tidur yang terlelap. Karena apa? Di sana itu beda sekali, Bu. Kalau di rumah alarm berbunyi, monitor ya wes. Kalau di sana alarm berbunyi, gergah. Bahkan bangun. Saya alarm jam 3, setengah 3, baru jam setengah 2. Tidur lagi, belum alarm, baru jam 2. Sudahlah, jam 2 mandi lah. Nah, seperti itu ya. Pokoknya di sana dimantapkan selalu senantiasa kita untuk beribadah, dan beribadah hanya untuk beribadah ya. Kemudian Quran itu senantiasa tetap dipegang terus. Al-Quran yang ada di aplikasi itu. Jadi baik itu ketika kita naik pesawat, kemudian naik bis dan sebagainya, itu kita ngaji terus daripada kita ngobrol ya. Kalau udah ngantuk baru tidurkan. Kalau mulai ada terasa ngantuk, maka tidurkan aja, nggak apa. Oke, baik. Tadi bahwa ibadah kita benar-benar harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita tidak karena niat, maka apa yang kita lakukan ini menjadi zong ya, tidak ada artinya. Seperti halnya ketika kita nyentel ke baju, dipaku,
ya diuji tembok, tapi pakunya nggak ada, gimana Pak? Deleke tiba, deleke tiba. Nah itu seperti itu kalau kita ibadah, maka kita perbarui niat kita untuk melaksanakan ibadah umroh ini betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti tentang bagaimana ikhlas itu dan sebagainya, itu syaratnya itu bisa dibaca sendiri ya. Oke, baik. Sekarang pengertian umroh itu apa sih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Umroh itu ya berasal dari kata apa? Dalam bahasa Arab ziarah. Ya, ziarah itu mengunjungi. Ya. Artinya umroh itu adalah ziarah, berkunjung. Ya. Di sini disampaikan antabudallah bit tawaf bil baiti wa bis sofa wal marwata bil wal khuluqi au taksir, ya. Jadi beribadah pada Allah dengan melakukan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah dan melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah serta menggundul atau memendekkan rambut kepala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk ibu-ibu posisinya tetap seperti itu. Ketika tahallul ya nanti dipotong dari balik itu. Syukur-syukur kalau yang motong itu adalah orang yang sudah melakukan tahallul. Karena apa? Karena ya pengertian saya ini baru dapat pengertian ini, bahwa kita dilarang berbuat fasik. Fasik itu ya motong rambut, berbuat rusak. Itu artinya kita motong rambut, nyabut kumis dan sebagainya itu. Lah kok kita belum tahallul kok kita udah motong rambut orang lain, berarti kan kita berbuat fasik. Oleh karena itu diusahakan kalau bapak-bapak mau potong rambut, cari bapak-bapak yang sudah di tahallul. Ibu-ibu juga gitu. Nanti Mbak Nia cari, oh itu ibu itu sudah dipotong. Bu, tolong Bu, saya dipotongkan Bu. Orang-orang Arab juga ya, gitu aja, pakai bahasa isyarat, bahasa Tarsan saja, ya itu. Baik. Kemudian untuk bapak-bapak, saya disarankan untuk menggundul pelontos. Karena apa? Karena Rasul menyampaikan Allahummarhamni fi muhallikin wala muqassirin. Allah itu lebih mencintai orang yang menggundul pelontos. Di sini ada kan? Menggundul pelontos dan bukan memendekkan saja. Dipotong, disisakan 2 cm, sisakan 1 cm, masih ada rambutnya. Pokoknya ngelundung pelontos ya. Bismillah. Biasanya sana potong biayanya sekitar 10 real. 10 real itu 45.000 ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum umroh ya. Hukum umroh itu sesungguhnya ada 2 macam ya pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa umroh itu wajib. Man istata'a bagi siapa yang mampu. Nah, maka keadaan bahwa umroh itu hukumnya wajib itu bagi orang yang pertama mampu, ya, baik itu harta maupun fisiknya. Lalu kalau orang tersebut tidak mampu, kalau orang tersebut mampu harta, mampu fisik, tetapi tidak berangkat dan sampai meninggal dunia, maka baginya wajib harta warisnya itu digunakan untuk membadalkan. Ya ingat ya, jadi saudara-saudara kita yang mereka berkecukupan, baik itu mampu fisik maupun tidak, tetapi ada harta, itu sebaiknya bagi mereka yang belum melaksanakan umroh, kita punya Pak D, kita punya saudara sugih, ini umroh sudah terlanjur meninggal, diumrohkan, ya itu wajib itu ya. Kemudian yang ketiga, bagi siapa yang tidak mampu harta dan tidak mampu fisik, maka tidak ada kewajiban. Atau tidak mampu harta tetapi mampu fisik, juga tidak ada kewajiban. Ya, tidak kewajiban baginya untuk melaksanakan haji maupun umroh. Jadi kewajiban haji dan umroh itu Bapak Ibu, itu kalau dianalogikan seperti kewajiban sholat. Bapak Ibu waktu dulu ibu-ibu belum mens, apakah ada kewajiban sholat? Sampai dengan balik belum ya.
Bapak-bapak laki-laki sebelum dia mimpi basah, apakah ada kewajiban sholat? Belum. Karena apa? Ada aturannya bahwa sholat wajib bagi yang sudah balik. Nah, maka setelah balik, apa kewajibannya? Kita untuk selalu mengingatkan, kenapa? Kalau sudah balik kok tidak sholat, dosa. Finar, ya finar. Sama dengan umroh. Kok beliau punya harta, mampu, kok tidak umroh? Itu hati-hati ancamannya ya. Hati-hati. Makanya berbahagialah Bapak Ibu yang sudah tergerak hatinya untuk melaksanakan umroh. Ini sudah pasti, sudah bayar lunas, itu berarti sudah pasti. Apakah dibayari atau bayar sendiri, artinya tetap dia mampu secara harta. Yang kedua, melihat kondisi seperti ini sehat semua, berarti kesehatannya ada. Oke, baik. Kemudian bagaimana Nabi melaksanakan umroh atau haji? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita nanti melaksanakan umroh di sana, itu sesungguhnya ada dua pendapat. Ada yang pendapat yang menyatakan bahwa umroh itu sekali saja. Setelah itu perbanyak tawaf. Nah, tetapi kebanyakan travel melaksanakan, memfasilitasi umroh itu berkali-kali. Nah, maka dua-duanya sebenarnya ada dalilnya. Yang dalil yang menyatakan bahwa umroh itu sekali, maka Nabi itu dalam sekali perjalanan itu dia melaksanakan umroh sekali saja. Ini di sana Nabi melaksanakan umroh, yang umroh Hudaybiyah pertama kali yang dilaksanakan pada tahun 6 Hijriah, umroh Qadha tahun 7 Hijriah, umroh Jirona tahun 8 Hijriah, dan yang terakhir dilaksanakan umroh yang dilakukan bersama haji wada. Nabi hanya sekali wajib. Ya. Ini memberikan arti bahwa umroh itu sekali saja dalam satu kali perjalanan kita sana. Tetapi Nabi juga pernah menyuruh sahabatnya yang bernama Abdullah untuk menemani Siti Aisyah untuk melaksanakan umrah. Ketika Siti Aisyah pada waktu Nabi melaksanakan umrah dalam rangka haji, itu Siti Aisyah lagi haid, sehingga dia tidak bisa melaksanakan umrah dan dia minta untuk melaksanakan umrah. Maka kemudian temani ini saudaramu ini, sepupu kamu ini untuk artinya di situ berarti Nabi juga membolehkan untuk melaksanakan umrah lebih dari satu kali. Ya, wallahu alam ya, mana yang lebih kuat dalilnya. Bismillah, masya Allah. Tetapi yang saya sarankan pada Bapak Ibu, kalau ada kesempatan perbanyaklah tawaf. Bapak-bapak, kalau tawaf Bapak-bapak ya, itu di sana itu untuk masuk ke bawah, itu di pelataran Ka'bah. Ya, itu di atas ya. Halaman pelataran itu, masjid itu ada di atas. Terus masuk, kemudian ini Ka'bahnya di sini. Turun, terus langsung dapat pelataran. Nah, untuk masuk ke wilayah itu untuk laki-laki di situ sudah tertulis ihram only. Hanya orang yang berpakaian ihram saja yang boleh masuk. Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu boleh, karena ibu-ibu pakaian ihram dan pakaian harian tidak ada bedanya. Hanya kalau pakaian umroh yang untuk Indonesia itu harus menutup ini, kemudian punggungnya. Dan kalaupun seandainya tidak ditutup pun juga bagi mereka tidak memasalahkan. Karena apa? Karena orang Arab dia tidak ditutup punggungnya juga tidak mengapa. Menurut mazhabnya mereka itu. Baik. Mohon maaf, izin sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa? Setengah 3. Oke, baik. Bapak Ibu, perbanyak tawaf ya. Perbanyak tawaf ke bawah. Kalau laki-laki pakai pakaian ihram. Saya berkali-kali sholat ke masjid itu pakai pakaian ihram terus. Ya, jadi pakaian ihram itu nggak usah dicuci, dipakai berkali-kali. Insya Allah
kalaupun kita banyak duduk di sana, debu di sana itu bukan debu hitam. Debu di sana itu debu putih, yaitu benang-benang kecil-kecil lembut yang berterbangan. Nah, gitu. Kalau ibu-ibu aman, Ibu ya. Ibu-ibu aman. Ibu-ibu insya Allah selama 24 jam berdiam diri di pelataran Ka'bah, insya Allah tidak akan diusir. Caranya gimana? Mau dikasih tahu? Ya. Panipiro. Turun ya. Itu kan ada yang kuning-kuning. Aduh, ini ada, nggak ada gambar ya. Karena ada yang masjid itu kan muter gini ya. Itu di sini ada yang kuning-kuningnya itu. Ada di depannya ada atap kuning itu. Nah, itu di bawahnya itu putri-putri kalau ada di bawah situ, insya Allah tidak akan diusir. Jangan di atap yang tidak ada atapnya, yang los, jangan. Kalau yang tidak ada atapnya, itu nanti sesekali mereka bersihkan, diusir. Kadang-kadang saat ini boleh untuk laki-laki dan perempuan, tapi pas waktu mau sholat, yang laki-laki diusir. Kemudian ya pokoknya berbagai macam seperti itu. Kalau laki-laki tidak bisa berdiam diri di masjid, kecuali waktu-waktu tertentu saja, itu hanya sela-sela antara waktu sholat satu dan yang berikutnya. Itu sebelum mereka menjelang sholat itu, laki-laki masih boleh di situ. Tapi sesungguhnya pelataran Masjidil Haram itu hanya digunakan untuk tawaf. Bahkan kalau kita umroh full Ramadan aja, itu tawafnya, tempat itu ketika ada sholat taraweh, itu tawaf itu tetap berjalan, Bu. Sehingga kalau kita mau sholat taraweh, dipastikan bapak-bapak tidak ada di situ. Semuanya dipakai untuk tawaf. Ibu-ibu di pinggir sana yang ada atapnya. Kemudian bapak-bapak harus ke atas. Ke atas nanti di ujung sana baru dapat. Di sini sudah pada penuh. Nah, begitu. Ya. Kalau ibu-ibu aman, insya Allah selama 5 hari di sana, 4 hari di sana, itu ibu full di Masjidil Haram, kemudian di bawah itu selalu berdoa di depan Ka'bah, Bismillah. Ambil posisi yang pas, posisi multazam, dan ibu berdoa di situ, insya Allah itu mustajab. Terlebih lagi kalau ibu mau kerja untuk berusaha, berjuang, selalu mendekat ke Ka'bah. Kalau saya bimbing biasanya saya jajak Bapak Ibu semuanya, ayo siapa yang mau mendekat Ka'bah? Kalau tidak sempat dengan tawaf gak apa-apa, langsung saja jujuk dari Hajar Aswad itu menuju Hajar Aswad, kemudian kita langsung di posisi mana? Di posisi multazam, kemudian geser ke Ka'bah, mencium Ka'bah, berdoa di situ sambil nangis, tergeser lagi di multazam di Hijr Ismail yang lengkung itu, tapi di luarnya karena di dalam nggak bisa. Udah nggak apa di situ, kita lihat talang Ka'bah, udah nangis gitu. Kemudian kita kalau bisa kita mencium rukun Yamani. Hajar Aswad jangan Pak, nggak saya sarankan Pak. Berat sekali. Nanti bisa malah cedera dan mungkin bisa kehilangan nyawa itu kalau kita hati-hati, jangan. Ya, full. Kapan berangkatnya? Tanggal 2 insyaallah. 2 Desember. Hawanya dingin kayak gini ya. Nih, oke, insya Allah enak. Tapi hati-hati. Dingin itu artinya potensi rentan untuk kena flu. Nah, panas tidak ada satupun yang kena flu, ning panas. Dingin nyaman, ning kos paruh jamaah rata-rata do. Naik pesawat itu, dibilang dengan nah itu sebenarnya bergantian kayak gitu. Nanti di base juga kayak gitu sana. Ada sakit gini, waduh itu. Hati-hati ya, makanya nanti banyak vitamin-vitamin yang kita minum, Embos dan sebagainya itu bisa kita minum. Embos itu untuk daya tahan tubuh. Baik. Oke. Tadi keadaan seorang dalam memenuhi kewajiban umrah sudah. Kemudian keutamaan umroh tadi sudah saya sampaikan. Oke, baik. Kemudian yang ke-6 sekarang. Nah, sekarang ke-6 Bu. Syarat dan rukun wajib umroh ya. Oke. Di ke-6 ya, tulisannya ke-6. Tadi kita udah menyampaikan tadi, lompat tadi. Syarat umroh itu adalah Islam balik, merdeka, memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan, ada mahram.
khusus wanita ini dulu itu harus ada mahramnya. Mahramnya adalah secara administratif. Mahram secara administratif. Tetapi sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, dulu harus seorang laki-laki harus membawa mahram, dimahromi oleh beberapa perempuan kayak gitu, yang tidak punya mahram. Kalau sekarang enggak. Oke, baik. Rukun umroh ada 3 macam. Ya sebenarnya 4 ya. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ya. Ihram, Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang nanti Madinah dulu atau Mekah dulu? Madinah dulu. Insya Allah Ibu aman. Kalau Madinah dulu nanti ada waktu untuk Mutawif menerangkan masalah masalah manasik ini ya. Oke, baik. Jadi ihram ya. Kalau di Madinah itu nanti 15 menit kemudian kita akan ketemu dengan namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Di Bir Ali itu kita akan mengambil mikot. Ada macam-macam mikot, tidak perlu saya terangkan. Beberapa mikot, ada yang kita naik pesawat kalau kita langsung ke Mekah, maka mikot kita adalah di atas kota Yalamlam. Nah, karena kita melewati kota Yaman, kita di kota Yalamlam. Pas 15 menit sebelum kita landing, kita sudah niat dulu, sholat dulu 2 rakaat, niat, kemudian kita pakai ihram, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian niat. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu sulit. Tetapi kalau kita di Madinah, maka kita ambil mikotnya di Bir Ali. Di Bir Ali itu adalah nama lainnya adalah di daerah Dzulhulaifah. Di situ nanti Bapak Ibu untuk yang laki-laki sudah tidak boleh pakaian yang daleman, sudah harus dilepas. Kemudian untuk ibu-ibu ya yang dilarang adalah tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh pakai kaos tangan, wajib pakai kaos kaki. Ya, gitu. Nah, nanti kira-kira biasanya jam-jam 2 check out dari hotel atau jam 1 check out dari hotel menuju ke sana. Nanti Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sudah berwudu, mudah-mudahan langsung sampai di. Jadi tidak repot. Kalau kita batal wudu nanti antrinya apalagi yang putri panjang. Ya, kalau putra gampang. Nah, di Dzulhulaifah nanti kita sholat 2 rakaat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, kemudian masuk masjid, kita bersama-sama melafalkan talbiyah. Ya, kita lafalkan ya niat untuk umroh wajib ini. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah, setelah itu labbaik Allahumma labbaik. Mari. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran dibaca oleh seseorang, kalau ada salah wajib kita betulkan. Ya, mohon maaf. Tadi bacanya la syarika lak. Sering ada mutawif juga seperti itu. Maka tulisannya ada laka, bagimu, bukan laka, bukan. Jadi bacanya la syarika lak. Ya. Kalak, ya, pendek. 1 ketuk la syarika lak. Ya, gitu ya. Oke. Nah, baik. Kemudian kita berjalan. Ya. Mengenai mikot gak usah kita terangkan. Oke. Ke-8 larangan ihram. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada larangan ihram ya. Kalau kita mau umroh atau itu hati-hati sekali ya. Larangan ihram yaitu mencukur rambut dari seluruh badan ya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca itu. Kemudian menggunting kuku, ya mulai dari Indonesia juga nggak apa-apa ya. Sudah mulai dari Indonesia. Menutup kepala, ya. Dan bulu-bulu juga dirapikan ya. Tidak mesti harus dihabiskan, tidak. Tapi memang di bulu di ketiak, kemudian dihabiskan nanti gatel. Nanti sedikit aja nggak apa. Dirapikan yang penting. Kemudian menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan kecuali jika lewat laki. Bukan, mengenakan pakaian yang bentuk lekuk tubuh seperti baju, celana, sepatu nggak boleh. Kemudian menggunakan wangian pada saat kita sudah mandi,
boleh ya. Sebelum kita pakai pakaian ihram, sebelum baju kita pakai, itu malah disunahkan. Tapi jangan disemprotkan ke pakaian. Jadi kita menyemprot ke badan. Melakukan khitbah akad nikah nggak boleh. Bapak Ibu nanti ada yang mau nikah di sana. Mbak Nia, ya. Kemudian jima berhubungan intim nggak boleh juga ya. Mencumbu istri di selain kemaluan ya. Oke, yang masih dibolehkan saat ihram ya. Oke, mengenakan jam tangan, headset, kemudian cincin, sandal, kacamata, ikat pinggang, tas pinggang, payung, berpan, boleh semuanya ya. Jadi nanti nggak usah bertanya-tanya, kalau pakai kacamata boleh, boleh kacamata ya. Kacamata hitam boleh, asal kacamatanya bukan semuanya kayak gini. Kalau kacamata kayak gitu udah nggak boleh dan tidak ada ya. Merubah posisi pakaian ihram boleh, mencuci pakaian ihram boleh, mandi membersihkan kepala dan badan boleh. Oke, ya. Mandi membersihkan kepala dan badan ini untuk ibu-ibu boleh ganti baju nggak? Boleh, boleh. Ya, mohon maaf ya. Boleh ganti baju ya berarti? Ya, jadi gini, boleh. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Aturannya adalah pakaian perempuan adalah apa? Menutup pakaian ihram perempuan apa? Menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak. Artinya boleh nggak dilihatkan oleh orang lain? Tidak ada aturannya. Artinya, yo itu pakaianmu. Ketika tampak oleh orang lain, ya nggak boleh. Seperti itu. Artinya, hati-hati ibu kalau sampai ke kamar biasanya buka kerudung. Jangan. Karena itu walaupun pada saat tidak ihram boleh. Sesama hati-hati aja Bu. Karena itu sesama walaupun sesama jenis tetap hati-hati. Maka kalau kita mau nyopot kaos kaki dan sebaiknya kaos kaki itu di kamar mandi. Mau ganti baju di kamar mandi. Keluar sudah rapi. Jangan pakai sabun dan sebagainya. Oke. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, terlebih lagi ya Bapak Ibu bahwa orang yang mendapatkan umroh yang mabrur itu adalah wala jidala, wala rofasa, wala fusuqa fil hajj. Tidak boleh berjidal, berbantah-bantahan satu dan yang lainnya. Tidak boleh berbuat wala fusuqa, berbuat tidak fasik, berbuat rusak tidak boleh. Nah, wala jidala, wala fusuqa, di sini? Wala rofas, nggak boleh berkata yang jorok, perkataan yang membangkitkan birahi. Nah, mulai gojek-gojekan itu tentang yang rodo saru-saru nggak boleh ya. Nanti kita nggak, kalau ibu-ibu kena melanggar ya, kalau ibu-ibu melanggar, umpamanya melanggar bahwa lupa lepas pakaian ihram, paling dan itu disengaja itu, paling kena damnya menyembelih seekor kambing. Tapi kalau Bapak Ibu berbuat rofas, Bapak Ibu berbuat fasik, Bapak Ibu berkata jorok, ada nggak damnya? Nggak ada. Makanya hati-hati. Di situ tidak ada damnya. Kalau yang tadi kita melanggar larangan Allah tadi, itu kalau kita langgar ada damnya. Sehingga ketika kita bayar dam, kita menjadi sah. Tapi kalau yang ini tiga ini hati-hati. Ini tidak ada damnya. Justru itu yang harus hati-hati. Maka Bapak Ibu, ya hati-hati ya. Kemudian Oke. Ya, ini juga nanti bisa dibaca boleh ya. Nanti kalau yang mimpin ada ustaz, ya kita ikuti saja. Sesungguhnya ada untuk mencegah supaya zaman Rasulullah dulu, itu Rasulullah pernah mau umroh sudah ambil mikot sampai Mekah nggak boleh masuk. Waktu perjanjian Hudaybiyah. Maka kemudian pulang. Nah, padahal sudah niat. Kalau sudah niat, Bapak Ibu nggak boleh dibatalkan. Akhirnya para sahabat kemudian mereka menyembelih seekor kambing. Tetapi ada caranya supaya kita tidak menyembelih seekor kambing itu, yaitu dengan mengucapkan ini. Allahumma makhirli haitsu habastani. Nah, artinya apa? Artinya kita, ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku. Kalau kita di situ ada seandainya umpamanya Bapak Ibu kemudian sakit
Nah, kemudian tidak bisa melaksanakan, maka Bapak Ibu bisa langsung tahalul di situ, di tempat itu, tanpa harus kita kena dam, gitu ya. Baik. Nah, pada prinsipnya tidak ada sholat di khusus untuk umroh. Pada saat kita sholat di Bir Ali tadi, itu kalau kita masuk bukan waktunya sholat, ya kita sholatnya boleh sholat ikhram itu yang diniatkan untuk tahiyatul masjid. Ya, itu. Atau tapi jangan, mohon maaf ya, jangan kemudian Bapak Ibu nggugu kabeh dhewe di situ sholat duha sak suwe-suwene. Umpamanya kita berangkatnya jam 10 ya, sampai sana jam 10:04, terus sholat duha. Ditunggu jamaah, kok nggak muncul-muncul? Kok lama sekali sholat 2 rakaatnya? Saya duha 12 rakaat. Iya, aduh, ibu sendiri yang masuk surga, kami tidak. Jangan, Bu. Ini kita dikejar oleh waktu. Karena apa? Segera kita akan sampai di Mekah, biar segera cepat-cepat cekat-cekat, kemudian kita laksanakan. Engkau ndak, umpamanya engkau ndak selak. Nah, selak iki. Selak ditutup jalannya, selak ini gitu. Karena apa? Kalau kita datang ke sana pas waktu sholat, kadang-kadang kalau tempatnya itu di Khalil Ibrahim itu, kita akan dicegat, belum bisa berjalan, nunggu sampai sholat Isya selesai. Nah, seperti itu. Baik. Jadi kita harus topo seliro. Kemudian, nah, oke. Udah selesai itu, kita langsung ini aja. Ya. Jam kira sekarang. Nah. Jam 3 kurang 5 menit. Wih, kurang 5 menit ya Allah. Oke, baik. Oke. Ini tadi sekilas tentang umroh ya. Sekarang kita sampai di Madinah ya. Sampai di Mekah ya. Sampai di Mekah, Madinahnya nanti. Sampai di Mekah kalau cukup waktunya nanti. Dan sampai di Mekah kita setelah kita naruh barang, kemudian kita bersiap-siap, 1 jam kemudian kita siap di lobi, kita bersama-sama labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh diselai dengan bacaan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru talbiyah lagi, labbaik Allahumma labbaik, boleh seperti itu ya. Nanti tergantung siapa yang mimpin ya. Baik. Kita masuk masjid ya. Kita masuk, kita lepas sendal, kita pakai tas serut. Nanti kalau dapat ada tas serut, pakai tas serut, tas tenteng, atau enggak tenteng saja, dimasukkan tasnya. Jangan ditenteng pakai kresek, nanti potensi hilang, kecer dan sebagainya. Itu wajib dipakai ya, Bu? Nah, besok diwajib pakai itu serat itu nanti untuk nyimpen. Itu juga untuk nyimpen botol-botol kosong. Nanti paling tidak 2-3 botol itu harus balik dari masjid itu terisi untuk minum kita. Ya, di sini larang 500.000 sak botol 5 liter. Kalau di sana kita gelegak bisa. Oke, baik. Masuk, kita berbaca doa. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Turun ya. Ini bacaan saya adalah versi yang sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan. Tetapi nanti Bapak Ibu, saya nggak tahu, nanti Mutawif pemimpinnya mungkin dengan buku yang tebal itu ya, yang dari Kemenak. Itu di situ kebanyakan doanya putaran 1, udah beda lagi dengan putaran kedua, putaran ketiga, sampai putaran ke-7. Kalau yang ini nanti akan saya sampaikan. Boleh Ibu pakai yang dari itu Kemenak, boleh. Kalau ada yang mimpin ikuti aja. Tapi kalau ibu-ibu nggak dengar apa, harus mandiri dong. Kalau nggak dengar mandirinya apa? Yang akan saya sampaikan ini mudah. Ya, oke, baik. Di bawah kita lihat Ka'bah, kita berdoa bersama-sama. Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahayina rabbana bis salam, fahayina rabbana bis salam.
kemudian kita berjajar, kita ambil posisi di Hajar Aswad, kemudian kita mulai jalan. Ya. Pas di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, diperintahkan oleh Allah untuk mengusap Hajar Aswad, tapi tidak mungkin. Kalau tidak mungkin maka pakai galah. Galah itu pakai tongkat, kemudian diusapkan ke Hajar Aswad, kemudian tongkat itu ujungnya diusap. Setelah diusap baru dicium. Nah, itu juga tidak mungkin, nggak mungkin kan? Nah, kalau tidak mungkin maka kita hanya cukup melambaikan isyarat. Dan ketika kita memberikan isyarat, maka kita harus wajib melihat siapa yang kerja isyarat adalah Hajar Aswad. Kita lihat Hajar Aswadnya. Yuk, mari kita gini, noleh ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian bacaan yang saya akan sampaikan ini dibaca sekali saja. Nah, tidak, karena kita tidak nyentuh. Kita, ya jadi gitu. Kita mencium itu kalau ngecup itu kalau kita mencium, mengusap, kemudian kita kecup. Kalau kita ngusap tongkat tadi juga kita kecup. Tapi kalau yang tidak, maka kita cukup seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim terus ya gini terus. Oh ini nggak ikut manasik itu. Gini terus. Sudah, turun. Sudah selesai. Ya, oke, baik. Kemudian bacanya ini dibaca sekali saja. Allahumma imanam bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada di sini. Tapi kalau ibu-ibu mengersake nanti tak kirim PDF-nya. Ada loh, Ustaz. Apa? Ada. Oh, ada. Allah. Oh ya, ada yang tidak ada. Oke, baik. Itu ada ya. Kemudian setelah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke, Bapak Ibu, ini Hajar Aswad ya. Kemudian ini adalah pilar hijau. Ada lampu hijau, lampu dowo hijau warnanya. Nah, kita di sini Bismillahirrahmanirrahim kan? Terus jalan terus, gitu. Nah, tadi yang bacaan tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus ini apa? Waduh, ini. Nah, ini Hijr Ismail lengkung ya. Nah, sampai di tengah Hijr Ismail ini kita berhenti berdoa itu diganti dengan doa masing-masing. Siapkan doa terbaik. Rabbana hab lana min azwajina Allahumma ighfirli wa li walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an untuk supaya kita disembuhkan dari penyakit ya. Dan doa-doa yang lainnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Doa yang maktubah, tahu ya? Doa yang tertera di dalam Al-Qur'an, maktubah yang tertulis dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian setelah 7 kali lingkaran, maka Bapak Ibu akan dibawa, akan menjauh. Dan setelah menjauh, sampai di Selana, nggak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim lagi, karena yang pertama tadi sudah. Caranya menghitung, dari sini, Bismillahirrahmanirrahim, terus, subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, di sini berdoa masing-masing, sampai di sini, rukun, ini di sini adalah rukun Yamani. Di situ kita baca, Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kalau kita putarannya luas di tengah-tengah sana, itu Rabbana atina itu enggak pakai selesai terus baru sampai di sini. Tapi kalau kita lingkarannya kecil, paling 4 kali 5 kali sudah sampai sini. Ya. Silahkan nanti kalau sendiri, biasanya kalau mutawif ya lebih aman dia ambilnya yang di tengah-tengah. Tapi kalau sendiri boleh. Nanti Mbak Nia boleh ngantar jamaah ini. Ayo kita mendekati Ka'bah. Nah, gitu seperti itu. Oke. Terus sampai di sini, terus yang ketujuh menjauh. Sampai di sini adalah ada makom Ibrahim. Nah, kita berdoa wattakhidhu mim maqami Ibrahima musholla. Kita diperintah oleh Allah untuk sholat di makom Ibrahim. Kita ambil garis lurus ke belakang sana. Kalau di sana penuh,
kita boleh dimanapun kita berada, agak jauh, biasanya di sana atau di sana agak longgar. Kita sholat di situ. Sebelum sholat ada yang biasanya mutawif, ada yang mimpinnya doa dulu, ada yang kemudian sholat dulu. Ya, doa dulu boleh, kemudian dipimpin doa. Biasanya di situ di doa sampai nangis-nangis ya, sampai nangis-nangis. Mereka berdoa, kemudian sholat, sujud syukur, kemudian foto bersama, ya, kemudian foto masing-masing pribadi. Baru kita yang sudah foto silahkan minum air zam-zam. Minumnya air zam-zam dengan bacaan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Ya, ada yang wasokomin birahmatika ya arhamar rahimin. Ada boleh itu, ada yang boleh itu. Yang hadis yang terakhir yang sahih itu yang sampai dengan wasokomin. Ya, baik. Untuk bapak-bapak wajib mengguyur, disunahkan untuk mengguyur air zam-zam ke seluruh dari kepalanya, dari kepalanya ya. Nah, dan baru tahu kita ternyata air zam-zam itu rasanya asin. Percaya nggak? Kena keringat. Betul, cerdas. Kalau ibu-ibu nggak merasakan asin, soalnya apa? Ibu-ibu disunahkan untuk mengusap. Ya, oke, baik. Terus setelah itu kita bersama-sama menuju ke sofa marwah. Ya, oke. Baik, di sofa marwah, Bapak Ibu kita bawa yang di lantai paling bawah, yang benar-benar bukitnya naik. Ya, oke. Di situ kita baca abda'u bima bada Allahu bih. Nah, oke. Kemudian kita naik. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, bukan syakirun alim tapi sa-nya yang panjang. Syakirun alim. Alim. Apa? Itu apa? Si titik 3 gak? Pakai titik 3. Syakirun alim. Nah, kemudian disunahkan untuk menghadap ke Ka'bah dengan cara mengangkat kedua tangan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama gini menghadap Ka'bah. Mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba. Wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, di situ yang kadang-kadang nah, ini rekannya tuh ya. Nah, oke, itu di antara doa itu 3 kali. Di antara doa itu ada doa yang mustajab yang bisa kita doakan di situ. Baik, terus turun boleh baca itu lagi atau subhanallah walhamdulillah. Terus kemudian kita ketemu pilar hijau. Pilar hijau itu ada tanda hijau, itu kita lari-lari kecil yang bapak-bapak. Yang ibu-ibu tidak. Ya, bacanya Rabbighfir warham innaka antal azu al akram atau antal azul akram. Nah, di sini ada. Nah, ya, tapi bahasanya kalau yang di buku tebel biasanya agak panjang. Wa taqarram wa tajawwad amma ta'lam dan sebagainya, itu seperti itu. Ya, itu boleh dibaca untuk ibu pada saat ibu nanti melaksanakan umroh mandiri. Nah, atau mungkin saat ibu ketinggalan Bapak Ibu, sehingga kita berani mandiri karena bacaannya tidak
putaran siji, putaran loro ini nanti ya kesandung-sandung baca dan sebagainya. Baik, itu sampai ke Marwah itu satu, Bu, bukan kemudian balik ke sofa baru satu. Kalau yang tadi dari sini putar satu, kalau itu enggak satu, karena satunya sini adalah 500 meter kali 7 ya 3,5 kilo. 1, 2, 3, 4 berakhir di mana, Bu? Berakhirnya di mana? Di Marwah. Selalu di Marwah karena ganjil sana. Ya, baik. Di Marwah juga seperti itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, bacanya seperti itu. Nanti turun, kalau di atas nggak bisa berhenti, maka kita sambil turun, kita Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, seperti itu. Kemudian posisi pilar hijau aja di dekat sofa sana. Jadi agak jauh baru ketemu pilar hijau. Kalau pas balik ke sini, maka sebentar kemudian turun sudah ketemu pilar hijau. Baik, setelah itu baru berakhir dengan doa, kemudian kita tahallul. Maka sudahlah maka berakhir sudahlah prosesi ibadah umroh kita. Oke. Di sini ada yang bertanya. Sebelum ada yang bertanya, maka saya sampaikan yang Madinah tadi kelewatan. Sekarang berapa Ustaz? Jam 3 lebih 5 menit. Cukup atau saya terangkan yang Madinah? Enggak apa-apa sekalian. Oke. Habis ini sholat. Oke, yang Madinah ya Bapak Ibu. Kita di Madinah cukup 3 hari. Itu juga waktunya umpek-umpekan. Waktunya sangat sempit sekali. Ya, waktunya sangat sempit sekali. Aduh. Waktunya sangat sempit sekali. Karena apa? Karena begitu sampai malam hari mungkin ya, malam hari sampai, kemudian kita jam 10 sampai, kemudian makan malam. Kalau enggak makan malamnya sudah ada. Tapi gitu, selalu dapat makan malam. Kalau enggak nanti dalam bentuk nasi kotak. Padahal di bis kita udah dapat. Sebelumnya, padahal di pesawat juga udah dapat. Di pesawat makan, 1 jam kemudian landing, sampai di bis dapat makan lagi. Pas kita sampai di Madinah, kira-kira 5 jam, 6 jam, sampai di Mekah, makan lagi. Nah, di Madinah, makan lagi. Oke, baik. Di Madinah Bapak Ibu, nanti acaranya langsung pagi harinya City Tour. City Tour sekitar Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi nanti ditunjukkan tempatnya ini pilar hijau, kubah hijau dan sebagainya, makam dan sebagainya. Ya, makam Baqi ya itu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang Bapak dan Ibu nanti berbeda tempatnya. Untuk ke Raudhah. Ke Raudhah itu nanti biasanya ada dapat dari muassasah itu jadwal tasrih, dapat tasrih dari muassasah. Nah, tasrihnya itu ada kadang-kadang ya, Ibu berdua ini bestie ya. Umrah berangkat berdua. Tapi ternyata yang sini jadwalnya malam, yang ini pagi. Bisa jadi seperti itu. Karena kadang-kadang hanya berdasarkan kuota aja di situ. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti ibu-ibu akan dibimbing oleh mutawifah, oleh mutawif. Ya, manfaatkan berdoa di sana. Ketika kita masuk di sana, manfaatkan waktu untuk berdoa sana. Caranya apa? Caranya kalau ibu mau sujud berlama-lama. Caranya sujud berlama-lama itu yaitu kalau kita sudah selesai sholat 2 rakaat, langsung kita sujud, kita berdoa dulu. Kalau sudah kira-kira ada tanda-tanda askarnya mulai ngusiri sebelah-sebelah kita, depan sana sudah mulai diusir, belakang sudah ada suara-suara, langsung sujud kita, Bu. Sujud. Dan jangan lupa Ibu bawa kalau ada dapat ini ya, sal. Nah, itu salnya dimanfaatkan, Bu, untuk ngelap pasti nanti akan banyak sekali itu. Kalau nangis kita akan banyak sekali. Enggak apa-apa. Punya saya sampai pulang belum saya cuci juga enggak apa-apa. Mau dipakai untuk umroh berikutnya lagi. Enggak apa-apa, itu karena terus kering. Itu Ibu sujud terus berlama-lama. Saya ada jamaah tua, Pak, sampean tembak sebelah saya. Nanti kalau sampean sak senggol gini, artinya sampean ikut saya ya. Nah, dia udah capek kan? Udah capek dia. Bangun. Begitu bangun dia tak senggol lagi. Sujud lagi. Itu alhamdulillah bisa sampai dengan waktu sholat berikutnya. Jadi umpamanya waktu itu menjelang subuh sampai dengan ba'da subuh saya baru diusir.
Tapi pernah juga saya melaksanakan seperti itu, sudah habis orang tuh, kemudian saya mau lari ke sana karena orang dari belakang udah banyak sekali yang datang lari-lari. Saya mau lari ke sana karena saya bawa teman, ya udah saya keluar aja. Karena sudah disuruh keluar oleh askar. Nah, itu ya. Kemudian untuk bapak-bapak ya, ada kesempatan untuk senantiasa ziarah di tempat di makam Rasulullah. Ya. Di sana yang pertama kali, pintu yang pertama itu adalah makam Rasulullah, yang tengah makam siapa? Abu Bakar. Yang paling pinggir adalah Umar. Ya. Di situ doanya kita berdoa ketika kita sampai di makamnya Rasulullah itu, kita berdoa. Nanti aja bacaannya, di sini bacaannya. Jadi pimpin motor Pak. Ya. Ada motor Pak. Ini kan lagi sendiri ziarah untuk yang putra. Kalau mau ziarah, karena apa, yang putra itu mudah. Masuk di Bagus Salam, kemudian lurus, nah ngelewati makam Rasul langsung kita. Bukan yang Raudhah, bukan ya. Ini hanya untuk ziarah di makam Rasulullah. Untuk yang putri tidak bisa. Yang bapak nanti berdoa situ. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaika wa jazakan umatika khairan. Geser lagi. Assalamualaikum ya Aba Bakrin Amirul Mukminin. Geser lagi. Assalamualaikum ya Umar Amirul Mukminin. Ya Aba Bakrin Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan terusnya ada bacaan seperti itu boleh dibaca seperti itu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, manfaatkan sebanyak-banyaknya kita di sana, karena di sana itu waktunya sangat sempit sekali. Nanti hari pertama biasanya kemudian kita city tour itu, besoknya kita sudah city tour ini terus besoknya lagi ada tambahan mungkin ke masjid. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, nanti berkunjung atau sholat tahiyatul masjid di masjidnya Al-Ghamamah, Masjid Al-Ghamamah, masjid yang dimana Rasulullah ketika sholat di situ itu senantiasa mendung, itu ikuti Rasulullah. Lalu akhirnya dinamakan Al-Ghamamah, yaitu mendung. Kemudian di sebelahnya lagi ada masjid Abu Bakar. Kemudian sebelahnya lagi agak jauh sana ada masjid, namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kesempatan itu semuanya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Ya, J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu kan rencana asal umroh yang pertama. J. Terus cara-cara ini pun umroh niku apa sampun dipun terangaken nggih. J. Wonten ing umroh niki wonten boten acara lempar jumroh. Oh ya. J. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, umroh ini prosesinya ya tadi rukun tadi. Rukunnya ada 4. Yaitu pertama ikhram. Ikhram itu adalah niat, dengan pakaian ikhram niat. Kemudian yang kedua adalah tawaf, sa'i, tahallul. Yang kelima sebenarnya ada tertib. Artinya tidak boleh melewati urutan tersebut. Dibolak-balik nggak boleh, harus tertib. Nah, paling tidak 3 jam udah selesai, 3 jam, 4 jam selesai. Itu umroh. Ya. Kemudian kalau haji itu bedanya ya dengan umroh dan haji. Umroh itu boleh dilaksanakan kapan saja. Tidak ada selama 1 tahun itu kapan saja boleh dilaksanakan. Ya. Tetapi kalau umroh, haji itu waktunya adalah mulai di tanggal 8 Dzulhijjah, itu juga sunnah, tapi yang wajib adalah di 9 Dzulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selama 6 hari itu yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tarwiyah. Ya, datang ke sana dulu 1 hari sebelum kita melaksanakan haji. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Yang itu tanggalnya 9 Dzulhijjah. Kemudian setelah wukuf di Arafah, kemudian ya
kemudian di mana? Di Muzdalifah kita ngambil tidur sejenak, kemudian ngambil kerikil yang sebanyak 70, kemudian baru ke Mina besok paginya. Di Mina itu tanggal 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10-nya itu adalah hari H. Nah, hari H itu tidak termasuk hari tasyrik, Pak. Hari H. Hari H itu kita lempar jumrah apa? Aqobah saja. Kemudian kita lepas pakaian ihram. Setelah itu besoknya hari tasyrik 3 hari. 11, 12, 13 itu boleh 11, 12 saja, 13 tidak, nyalanya sunnah, bisa 3 hari. Setelah kita tiap hari melempar jumrah, ula wusta aqobah masing-masing 7 kali, maka kita kemudian akhirnya pulang ke Mekah, ya, ke hotel, kemudian kita terus kita berangkat bersama-sama ke mana? Ke Masjidil Haram untuk melaksanakan namanya apa, Bu? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu namanya saja tawaf, tetapi sesungguhnya tawaf ifadah itu adalah seperti umroh yang dimulai dari apa itu tadi, tapi sudah tidak perlu lagi pakai pakaian ihram. Kalau dulu boleh, kalau sekarang harus pakai ihram. Nah, itu tawaf 7 kali, kemudian sa'i Safa Marwah itu 7 kali, kemudian tahallul. Sudah tidak lagi tahallul karena tahallulnya sudah pada waktu kita di Aqobah. Selesai sudah prosesi haji kita yang selama 6 hari atau 5 hari. Ya, begitu. Monggo. Jadi kalau umroh tidak pakai melempar jumroh. Nanti pada saat City Tour Bapak akan ditunjukkan. Itu loh Arafah, di mana kita wukuf. Itu loh Mina, itu loh Muzdalifah. Terakhir itu loh jumroh Aqobah, jumroh tempat melempar jumroh di sana. Begitu Ibu-ibu? Ya. Ya, itu kan mulai umrah. Kalau Mas, pas. Dimulai dari Masjid Bir Ali. J. Ya, itu udah wudhu, udah semua. Nah, kalau perjalanan ke Mekah, gitu, J. Bir Ali, kami batal dan perjalanan. Boleh kan tidur segala kita batal. Oh, batal apa? Hanya tidak boleh batalnya itu antara mulai kita sholat kan harus punya wudhu sampai dengan kita lafalkan niat, tidak boleh batal. Setelah lafal selesai, nggak apa-apa. Nanti mulai tawaf wudhu lagi. Nanti mau wudhu lagi, Kalau sa'i boleh, Pak. Kalau sa'i boleh batal. Nah, selama perjalanan ibu-ibu baca talbiyah terus ya. Tidur boleh. Jangan takut, kok batal. Enggak apa. Talbiyah terus ya. Yang tidak boleh batal itu kan perjalanan mau tawaf mau kelilingnya itu ya, dari hotel udah wudhu dulu menuju masjid. Tidak bolehnya bukan dari hotel, dari mana? tapi tidak bolehnya saat tawaf. Artinya kalau batal di depan masjid sampaikan aja, Pak Ustadz saya batal. Nah kalau yang seperti itu nanti memang akan menghambat perjalanan umroh Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, saya sarankan antara hotel sampai masjid paling cuma 10 menit ya. Mosok 10 menit bar pipis meneh. Kecuali kalau besel. Nah, insya Allah di hotel sudah ditus, sampai di sini sudah nggak pengen lagi, maka kita kemudian lancar. Ya bisa dibayangkan Bu, kalau ibu-ibu, kita nunggu ibu-ibu ya, ada satu orang yang batal, ada satu orang yang pengen pipis, itu nunggunya di kamar mandi itu di WC 4, lama banget Bu, antri, ada bisa setengah jam kita nunggunya. Nah, bisa dibayangkan seperti itu, makanya hati-hati ya. Tapi kalau memang keadaannya seperti itu, ya nggak usah takut, bibi menang, gitu. Saya tuh kalau bergerak sedikit tuh. Nah, tapi ya kayak gitu ya bismillah ya. Pakai semprotan nanti. Asal tidak kepengen pipis.
Oke, gitu. dari Bir Ali ini itu kan sudah pakaian ikram. Ji. Ya. Nah, Dari hotel, Pak. Oh, dari Hotel sudah pakaian ikram. Nah, itu sampai Mekah. Dari hotel. Sampai Mekah. Itu kan Siapnya dari hotel. lagi. Siap. Sampai Mekah. Hah? Kan masuk hotel lagi. Hah? Nah, di hotel itu pakaian ikram itu boleh ganti apa enggak? Boleh ganti asalkan Bapak gantinya di kamar mandi tidak kelihatan orang. Jangan. Enggak, gantinya ganti pakaian biasa. Oh enggak, langsung berangkat. Kalau Bapak ganti pakaian biasa berarti Bapak belum selesai umroh sudah pakai pakaian berjahit, berarti kena dam. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati kategori sengaja ataupun tidak, ya. Nah, artinya gini, Bapak sekarang sudah tanya ya, ya. Kemudian sampai di sana Bapak, piye ya? Ah, aku tak serius aku pakai ikram, tak ganti wae aku. Tanpa bertanya, terus ganti. Kalau kemudian ganti, Pak, ayo Pak, loh, kok Bapak sudah pakaian biasa? Wah, saya Mas, aku nanti aja, saya udah nggak enak Pak, saya tak nanti aja. Loh, tapi nggak boleh pakaian ikram. Bapak tidak bertanya dulu, tapi sudah memutuskan dulu. Itu namanya sengaja. Kalau saya itu, J. Tapi kalau Bapak mau copot, kayak Ustaz dulu. Ustaz, saya ini nggak enak badan, saya tak tunda ya umrohnya. Nggak apa-apa. Ditunda. Enggak. Tapi hati-hati, jangan sampai kemudian melanggar. Melanggarnya yaitu pakai sabun. Nah, sebaiknya langsung. Selama ini alhamdulillah itu langsung dilaksanakan. Begitu, ya, Ibu-ibu. Ustaz, mau tanya, ya. Hukumnya tawaf wada itu kalau ini gimana Ustaz? Nah, tawaf wada itu untuk umroh hukumnya apa? Ayo. Sunnah. Untuk haji hukumnya apa? Wajib. Kadang-kadang pertanyaan itu udah tahu loh. Jawabannya. Kadang jamaah itu ada dua. Jadi gini. Oke, baik. Saya pernah bimbing jamaah haji tahun 2017. Bu, ayo Bu, udah ditunggu. Saya susul dia ke atas. Kok Ibu belum ke bawah? Pak Ustadz, saya umrohnya wajib wadaknya tak badalkan. Kan seperti kita ngelempar jumroh kan bisa dibadalkan. Ibu nggak boleh. Lah katanya istrinya Pak ini boleh kok. Dulu waktu dia umroh boleh kok, nggak tawaf wada. Nah, beda Bu, kemarin umroh. Kalau umroh, nah Ibu berarti sekarang harus kena dam. Pertama, Ibu memang sakit. Yang kedua, nggak mungkin lagi saya nunggu Ibu, orang-orang jamaah udah pada mau berangkat, berarti Ibu kena dam saja ya. Oke, baik Pak Ustadz, kena dam 1,5 juta. Eman. Ya, gitu. Pernah kursi roda, gitu. Kursi roda. Bapak Ibu nanti manajemennya kalau untuk yang mau kursi roda, Bapak Ibu yang kursi roda nanti tinggal dulu di hotel, di kamar. Kami akan melaksanakan umroh di bawah. Setelah selesai istirahat tidur, nanti siang jam 2 habis makan siang, Bapak Ibu tak dereke di lantai atas untuk kita dorong. Ternyata tiba-tiba siang hari tak ampiri, Bapak Ibu-ibu itu udah, Pak Ustadz, saya udah kok. Loh, kapan? Tadi pagi udah didorong saya. Alhamdulillah. Berarti tugas saya kan enteng ya. Siapa yang dorong? Pak ini. Oh ya. Kemudian tapi sampai di masjid terus diserahkan sama orang Arab. Oh, kayak tunggalin yang diserahkan orang terus bayar. Ibu itu gak usah bayar, saya yang dorong aja gratis kok. Kenapa Ibu? Lah aku nggak tahu saya tuh tiba-tiba didorong. Nah seperti itu karena ketidaktahuan, itu ya. Oke. Ini tidak ada yang kursi roda kan? Ini pesertanya 9, yang lainnya 8. Ada 1. Enggak, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 8. 1. Masya Allah. Oh ya, Masya Allah. Ibu, mohon maaf ya, saya kelayu. Mary saya, kepengen lagi. Insya Allah, ya. Insya Allah saya berangkat nanti 18 Februari umroh full Ramadan, ya. Sama istri bimbing.
40 jamaah insyaallah. Mohon doanya juga doain di sana ya. Bismillah. Pahalanya orang yang umroh Ramadan itu adalah apa? Iya, seperti haji bersama bersamaku Rasulullah. Ya, sudahlah dapat pahala haji bersama Rasulullah lagi, luar biasa. Ramadan tahun ini pendek, Ustaz. Iya. Siangnya lebih pendek. Oh, gitu. Ramadan tahun 2026, karena kan musim dingin. Oh, Jadi gitu. siangnya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Itikafnya lebih panjang gitu. Insya Allah, Bismillah, lebih nikmat itu. Saya pernah Bu, puasa itu panjang banget Bu. Kalau musim panas, 55 Ya. derajat. Jadi kalau puasa kalau kita puasa di sini jam berapa? Setengah 5 taruhlah ya, setengah 5 sampai setengah 6 ya. Berarti berapa jam? 13 jam ya. Saya pernah puasa 17 jam Bu. Karena apa? Karena ketika saya perjalanan ke Jeddah itu kan bersamaan dengan perjalanan matahari Bu. Iya toh? Nah, sampai di sana itu jam 9 Bu. Jam 1:30 Bu. Pas di depan imigrasi kami buka bersama 9:30 malam Bu. Bukanya. Tapi 9:30-nya Indonesia itu ya di sana baru jam 5:30. Iya, jadi hakikatnya saya puasa 17 jam tapi jamnya sama, 5:30. Tapi kalau Indonesia, jadi saya puasa dari 5:30 sampai sana 9:30 baru buka puasa panjang. Nanti bersama insyaallah bismillah Ramadan. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi? Monggo kalau ada pertanyaan. Nanti saya lanjutkan dengan itinerary Ya. tapi nanti aja Ustaz. Oke. Atau Baik. sholat sekalian. Atau sholat juga aja Ustaz. Iya. Boleh. Udah 3:30. Ya. Sholat, lanjut makan ya. Iya. Dari saya cukup sekian ya Ibu-ibu. Mohon maaf, nama saya jangan dipanggil Ustadz lah. Saya Pak Nuruddin aja. Nuruddin Muhammad Nuruddin Triwidianto. Saya rumahnya Kota Gede. Kalau yang ibu-ibu, anak-anak, cucu-cucu itu belajar Iqra, itu yang ngarang adalah Pak D, saya adiknya Bapak, kakaknya Bapak, Pak Asad Umam. Kalau saya Junaidi Umam, ya, warga Iqra ya. Keluarganya Paradise. Paradis ya, itu kakak saya, betul ya, Paradis Batik. Bu Afi, ya itu kakak saya. Ya, sepupu ya. Nah, kemudian kalau istri saya itu yang sebenarnya benar-benar ustazah. Karena apa? Seperti ini tugasnya saya, tapi ketika dia tugas nggak dilihat. Dilihat. Ya, karena biasanya saya yang nyoteng beliau ya, kemudian saya shooting lewat Facebook. Nanti Facebooknya bisa dilihat Nofri Tanius pakai F. F-nya itu Fanta. Nofri pakai F, Tanius karena orang Padang ya. Nah, tetapi setelah itu baru saya download, kemudian saya upload ke YouTube. YouTube-nya insya Allah sudah ada 770 YouTube. Isinya ceramah-ceramah beliau. Jadi sekedar untuk menyimpan data, kami memanfaatkan YouTube. Bismillah. Monggo nanti Bapak Ibu dibuka YouTube-nya, jangan lupa like and subscribe. Oke. Iklan ya. Nofri pakai F, Tanius ya, channel. Nah, gitu. Mbak pilih itu ya, ya. Ada pertanyaan? Oh iya. Mau follow Ustazah? Usaha saya itu tukang foto, Bu. Sama istri dari 91 sampai sekarang. Namanya foto Pelangi Foto. Oh, bener. Kenal Bu? Oh, oke ya. Pernah mantu Bu? Saya foto Bu? Belum pernah ya, mantu. Iya, biasanya mantan. Saya pakai pelangi. Oh ya? Siapa? Tahun 2007 ya. Oh ya? Oh ya Allah, 2007 ya. Masya Allah, Bismillah. Begitu ya? Ya, semoga terima kasih. Sering kirim paket itu sih Pak. Paket apa? Saking Pak Imam itu kan sering paket
Depok Ikro, Nggih. itu kan lewat pulau nih. Oh, gitu. Bapak ini Putra remaja. apa? Putra remaja. Oh, Bapak putra remaja. Ownernya Bapak. Nih. Masya Allah, luar biasa. Kadawan mau. Nggih. Perwakilan. Kantor perwakilan yang di Jogja. Nih. Oh, jadi kalau ngirim kemana-mana, Iya. ya itu karyawan nih. Ya, pakai mobil open cup itu. Kalau enggak pakai, nggih. Lintas Sumatera ya. Nggih, ya. Itu ya kirimannya per bulan tuh ya MM-an Bu itu. Luar biasa. Nah, ya, Kena nih. saya cuma Kena nih. ini ikut kena. Saya cuma dilewati. Ya, Depok Ikro kan ada selatannya Pelangi dilewati. Nggih, ngoten Bu nggih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Ya, oke. Ini dilanjutkan aja. Saya tak ngajari Bapak. Untuk yang Ikram. ibu kita sholat dulu aja. Iya. Terus Bapak akan info ya. Iya. Monggo Ibu yang bisa sholat terlebih dahulu. Nanti setelah